Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pada sesi kedua ini, masih tentang larutan asam non basa dengan subjudul konsep asam basa Bronsted dan Lowry. Konsep asam basa Bronsted dan Lowry telah dijelaskan menurut teori asam basa Arrhenius bahwa asam merupakan senyawa hidrogen yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dalam larutan. Sedangkan basa adalah suatu senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- dalam larutan. Teori asam basa yang dikemukakan oleh Arrhenius mempunyai kelemahan untuk menjelaskan fakta-fakta baru yang ditemukan, karena hanya dapat menjelaskan senyawa-senyawa yang memiliki jenis rumus kimia Ha untuk asam dan LOH untuk basa. Teori ini tidak dapat menjelaskan bahwa CO2 dalam air bersifat asam atau NH3 dalam air bersifat basa. Pada tahun 1923, Johannes N. Bronsted dan Thomas Lowry mengemukakan teori asam dan basa sebagai berikut. Asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton H+ pada senyawa lain. Disebut juga donor proton. Basa ialah senyawa yang dapat menerima proton H+ dari senyawa lain. Disebut juga akseptor proton. Dengan menggunakan konsep asam dan basa, menurut Bronsted-Lowry, maka dapat ditentukan suatu zat bersifat asam atau basa dengan melihat kemampuan zat tersebut dalam serah terima proton dalam larutan. Dalam hal ini, pelarut tidak terbatas oleh pelarut air saja, tapi dapat berupa pelarut lain yang sering dijumpai di laboratorium, misalnya alkohol, amonia cair, dan ether. Contoh, HCl direaksikan dengan H2O, reaksi setimbang menghasilkan H3O+, dan Cl-. Yang mana HCl ini bisa melepaskan H+ kepada H2O sehingga menjadi H3O+. Sehingga HCl ini bertindak sebagai asam 1, H3O+ bertindak sebagai asam 2. Yang dapat menerima di sini disebut basa 2. Di sini sebagai basa 1. Atau contoh lain CH3COH plus H2O melepaskan CH3COO- plus H3O+. Sehingga CH3COH ini bertindak sebagai asam 1, di sini H3O asam 2, ini basa 2, sini basa 1. HCl dan CH3COH adalah asam karena dapat memberikan ion H+ proton kepada H2O. Sedangkan HCl dan CH3COH disebut donor proton. Cl- dan CH3CO- adalah basa karena dapat menerima ion H+ proton dari H3O+. Cl- dan CH3CO- disebut akseptor proton. Basa tersebut adalah basa konjugasi. Sementara itu H3O+ adalah asam konjugasi karena kelebihan proton dibanding zat asalnya. Pasangan HCl dan Cl- serta CH3COOH dan CH3CO- disebut pasangan asam basa konjugasi. Secara umum, menurut teori asam basa Bronsted-Lowry dalam reaksi berlaku, kita lihat asam 1 direaksikan dengan basa 2, reaksi setimbang merupakan basa 1 ditambah dengan asam 2. Yang mana asam 1 dan basa 1 merupakan pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga basa 2 dan asam 2 merupakan pasangan asam basa konjugasi. Kita lihat pada tabel 52, beberapa contoh asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam satunya adalah HNO3, direaksikan dengan basa 2, NH3, reaksi timbang menghasilkan NO3- plus NH4-. Yang mana asam 1 dan basa 1 merupakan pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga basa 2 dan asam 2, yaitu NH3 dan NH4- merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, beberapa contoh lainnya dapat dipasangkan antara asam 1 dan basa 1, basa 2 dan asam 2, begitu seterusnya. Teori asam basa Lewis. Pada tahun 1923, G.N. Lewis, seorang ahli kimia dari Amerika Serikat, memperkenalkan teori asam dan basa yang tidak melibatkan transfer proton, tetapi melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas. Sebagai contoh kita lihat di sini HCl direaksikan dengan NH3, menghasilkan NH4+ plus Cl-. Kita tahu NH3 ini memiliki satu pasang elektron bebas yang nantinya digunakan secara bersama dengan H, sehingga menghasilkan NH4+.
Pada umumnya definisi asam basa mengikuti apa yang dinyatakan oleh Arrhenius atau Bronsted-Lowry. Tapi dengan adanya struktur yang diajukan Lewis, muncul definisi asam dan basa baru. Asam Lewis didefinisikan sebagai spesies yang menerima pasangan elektron, basa Lewis didefinisikan sebagai spesies yang memberikan pasangan elektron. Sehingga H+ adalah asam Lewis karena ia menerima pasangan elektron, sedangkan OH- dan NH3 adalah basa Lewis karena keduanya adalah penyumbang pasangan elektron. Yang menarik dalam definisi asam Lewis adalah terdapat senyawa yang tidak memiliki hidrogen dapat bertindak sebagai asam. Contoh molekul BF3. Jika kita menentukan struktur Lewis dari BF3, tampak B kurang dari oktet dan dapat menerima pasangan elektron, sehingga dapat bertindak sebagai asam Lewis. Akibatnya dapat bereaksi dengan amonia sebagai berikut. Ini amonia yang memiliki satu pasang elektron. Dalam kenyataan, molekul yang tidak mencapai oktet sering merupakan asam Lewis yang kuat karena molekul tersebut dapat mencapai konfigurasi oktet dengan menerima pasangan elektron yang tak berikatan. Berdasarkan ini, Lewis mengemukakan teori baru tentang asam basa, sehingga partikel ion atau molekul yang tidak mempunyai atom hidrogen atau proton dapat diklasifikasikan ke dalam asam dan basa. Berdasarkan contoh reaksi asam basa ini, Lewis menyatakan bahwa asam adalah suatu molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat memberikan pasangan elektron. Teori asam basa Lewis dapat digambarkan pada reaksi berikut. Kita lihat pada boron trifluorida dan fluor. Ini fluor, kemudian ini boron trifluorida, yang mana BF3 bertindak sebagai asam, dapat menerima pasangan elektron dari F-. F- bertindak sebagai basa, dapat memberikan pasangan elektron kepada BF3. Kita lagi pada boron trifluorida dengan amonia. Boron trifluorida dengan amonia, yang mana pasangan elektron ini diserahkan kepada boron trifluorida, sehingga menghasilkan senyawa berikut dengan ikatan kovalen koordinasi. NH3 menyerahkan pasangan elektron bebasnya kepada molekul BF3. Menurut teori ini NH3 bertindak sebagai asam dan BF3 bertindak sebagai basa. Pada pembentukan senyawanya terjadi ikatan kovalen koordinasi. Keunggulan asam basa Lewis. Beberapa keunggulan asam basa Lewis yaitu sebagai berikut. Antara lain, sama dengan teori Bronsted dan Lowry, dapat menjelaskan sifat asam basa dalam pelarut lain ataupun tidak mempunyai pelarut. Teori asam basa Lewis dapat menjelaskan sifat asam basa molekul atau ion yang mempunyai pasangan elektron bebas atau yang dapat menerima pasangan elektron bebas. Contohnya pada pembentukan senyawa kompleks. Dapat menerangkan sifat basa dari zat-zat organik seperti DNA dan RNA yang mengandung atom nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas. Demikianlah materi pelajaran kali ini yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.